want to sing your song again, whatever may pass. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus kita masih bisa beribadah pada hari ini. Kita percaya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia bertatah di atas pujian penyembahan kita. Sebelum kita mulai puji-pujian kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh puji-pujian kami hanya padamu, biar Engkau disenangkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau lebih lagi bersungguh-sungguh untuk mencari hadirat Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan, tiada tandanya. Kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib ku
Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, supaya firman yang hamba-Mu sampaikan bukan hanya kami dengarkan, tetapi dapat juga kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman hari ini dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di nama Tuhan kita dapat kembali bertemu, baik itu yang tatap muka di gereja maupun yang ada di rumah, bahkan pendengar semua yang berkenan untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita supaya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi iman kita. Pada sore hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian firman Tuhan dengan tema Dia harus bertambah dan aku harus makin berkurang. Saudara-saudaraku, kata-kata ini keluar dari mulut seorang nabi yang terakhir yang diperkenan untuk melayani di zaman Tuhan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasal 3. Dan kita akan baca mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Nanti saya minta saudara Joko tolong bacakan Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal ketiga ayat ke-22 sampai yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Nah, saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan kalau kita mau menarik kisah dari apa yang kita baca ini, itu Tuhan Yesus dikatakan di ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea,
dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Nah, kita melihat Tuhan setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia juga ikut melakukan tugas-tugas pelayanan dan membaptis. Sedangkan Yohanes Pembaptis sudah namanya Yohanes Pembaptis, ya pasti pekerjaannya membaptis. Nah, di sini kita dapat melihat ada dua, ya, yang tadinya disaksikan bahwa dia ini adalah lebih besar daripadaku, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Tetapi muridnya yang masih bingung datang bertanya kepada Yohanes, orang yang Rabi saksikan itu membaptis juga loh. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau kita bekerja pada satu pekerjaan yang menghasilkan jasa atau produk yang sama, persis, ini murni persis. Misalnya begini, kita ini agen Coca-Cola, ya, di Jombang ini ditunjuk 2. Nah, pasti agen Coca-Cola ini akan bersaing untuk meraup pasar supaya omsetnya itu tinggi. Nah, pada saat mereka berdua bersaing, tentunya mereka saling menunjukkan keunggulan, padahal barang yang ditawarkan itu adalah sama. Nah, saudara bisa bayangkan akan jadi apa ini barang. Di dalam ilmu ekonomi itu namanya peer competition. Itu pasti hancur. Itu sebabnya saudaraku, kalau ada satu produk itu ditunjuk agen tunggal, nggak boleh 2. Nanti berantem sendiri, produk ini hancur sendiri. Sebab akan mengatakan, oh ini lebih bagus, itu yang mana aslinya ini? Ya, jangan-jangan salah, dua-duanya palsu nih, bukan Coca-Cola yang datang dari yang pabrik aslinya. Nah, begitu juga dengan ini, saudara, pelayanan. Tetapi kita bisa dapat melihat pada saat murid Tuhan Yesus, murid Yohanes Pembaptis datang bertanya, Rabi, orang itu loh yang kau saksikan di seberang sungai, bahkan boleh dikatakan kau yang baptis loh dia. Sekarang dia juga membaptis loh. Nah, apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis berkata, tidak mungkin orang itu ya mendapat kuasa kalau dia tidak dapat dari tempat dari atas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita renungkan anak-anak Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Kita di dalam satu daerah jangan sampai gontok-gontokan, rebutan jiwa-jiwa. Saya seringkali terus gedek-gedek, saudaraku, kalau ada pendeta yang begitu. Jemaat yang keluar dari pelayanan saya tidak pernah saya musuhi. Tetap ketemu, saya sapa dengan hangat. Pernah ada jemaat yang dulu ikut pelayanan di sini, tahu-tahu kita juga habis pelayanan, mungkin waktu itu masih di pelayanan di lapas. Pulang-pulang kan lapar, kita makan, dia juga makan di situ. Ya mungkin dia lebih dulu, tetapi cepat-cepat dia. Nah, padahal kita pada saat itu tidak pernah merasakan. Sampai sekarang saya masih telepon-teleponan, bukan untuk mengajak dia balik, tetapi untuk saling menguatkan. Begitu suruhku. Dan saya banyak kenal jemaat-jemaat. Bahkan ada yang pernah berkata, aku kayaknya mau kepingin di gereja Tabernakel. Saya beritahu sama temannya,
Jangan diajak-ajak loh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu satu hal ya. Hal yang kedua, kita hamba Tuhan ini melayani Tuhan bukan untuk kemegahan diri kita, kemuliaan diri kita. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, biarlah dia semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang. Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Jadi maksudnya pada saat kita melayani, yang ditonjolkan itu Tuhan, bukan gaya khotbah kita yang menarik, pakai bahasa yang puitis, terus untuk menarik lagi jemaat orang supaya gereja kebe kolekte ake, perpuluhan ake. Itu aneh-aneh, sudah melebihi Tuhan. Membuat kesembuhan-kesembuhan dengan pencitraan, membuat nubuat-nubuat dengan pencitraan, menyatakan bahwa dia pernah dibawa oleh Tuhan ke sorga dan dibawa ke neraka. Itu semuanya tidak sesuai dengan Alkitab, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang berkata dan bersaksi, saya pernah dibawa ke sorga, dibawa ke neraka, dan turun di dunia masih hidup, itu bohong, bohong besar. Coba saudara renungkan ya, kalau si Joe Biden, tahu Joe Biden, presidennya Amerika kan, datang sini bawa saudara, kamu boleh tinggal di Amerika. Taruhlah dia istana kan cuma 4 tahun sekali dia kalau diperpanjang lagi, saya akan belikan kamu rumah di Beverly Hills. Wah, besar rumahnya, tinggal di situ, tiap bulan saya berikan uang. Tahu-tahu saudara dibawa pulang lagi balik di Indonesia, di rumah yang luasnya ya katanya minimalis itu 3x4. Saya yakin saudara itu bisa stres dan bisa gila. Ini surga, saudaraku, tidak dapat kita describe, tidak bisa kita uraikan. Saudara bisa, sudah ada yang pergi ke sana. Itu pendeta bohong itu. Saya katakan pembohong besar. Alkitab yang menyatakan waktu Lazarus ya mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham oleh malaikat. Terus orang kaya masuk neraka. Terus orang kaya itu bilang, tolong dong, suruh Lazarus datang, celupkan ambil air, celupkan di lidah saya ini, sini panasan saya. Abraham bilang, tempat ini sudah tidak bisa berhubungan. Wah, kalau begitu Lazarus bangkitkan aja, masih ada 5 saudaraku. Lazarus kan di pangkuan Abraham, supaya dia bersaksi di sana, supaya 5 saudaraku itu tidak seperti aku masuk di sini. Abraham juga berkata, kalau sekalipun ada orang yang bangkit dari mati, kalau tidak mau percaya pada inilah, mereka tidak akan diselamatkan. Jadi suruhku, orang-orang tidak belajar Alkitab ya, ngoceh di atas mimbar. Hati-hati suruhku. Karena apa? Pencitraan supaya banyak jemaat datang padanya. Saya sih berpikir begini suruhku, saya sudah melakukan yang terbaik, toh sedikit.
Atau memang Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Itu sebabnya saudaraku, kita harus hati-hati betul-betul ya dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, belajar seperti Yohanes Pembaptis. Waktu dia diperhadapkan sebagai kompetitor, pesaing, dia mengatakan, loh dia itu memang lebih besar. Membuka tali kasutnya aku tidak layak. Dan dia melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang layak. Sampai dia katakan begini, yang empunya mempelai perempuan itu adalah mempelai laki-laki. Maksudnya yang punya gereja Tuhan itu istilah saudara. Gereja Tuhan ini dinyatakan sebagai mempelai wanita, perempuan. Dan Tuhan Yesus itu adalah mempelai laki-lakinya. Sedangkan si Yohanes Pembaptis menempatkan bahwa aku ini ditempatkan sebagai sahabat aja itu sukacitaku luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan kita, mari kita mau belajar untuk apa? Untuk tahu berapa talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu kita lakukan secara optimal. Jangan berpikir, wah dia 2 loh, dia 5 loh, aku cuma 1, mending buat tanam aja nih. Tidak, tetap 1. Dan ingat saudaraku, 2 menjadi 4, 5 jadi 10. Kata-kata Tuhan itu sama. Tidak mengatakan, kamu yang lebih besar, hebat ya. Tidak, sama. Masuklah di dalam kesukaan Tuhanmu. Di dalam Matius 25 itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan pernah, memang kita perlu meningkatkan kapasitas kita. Perlu, tetapi kalau Tuhan sudah tetapkan sekian itu, mari kita dengan optimal melakukannya. Apalagi kita diperbandingkan dengan Tuhan. Untuk membuka tali kasutnya saja. Tali kasut itu paling rendahan loh. Kalau saya panggil seseorang, jangankan seseorang, saya sendiri sungkan kalau menyuruh orang pasangkan tali kasut saya. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Ketika muridnya sedang memperbandingkan dia bersama-sama dengan seorang Yahudi, tujuannya untuk memprovokasi, tetapi Yohanes Pembaptis tahu peran dia. Ya, karena apa? Motif di dalam melayani Tuhan adalah motif yang benar. Ayat yang ke-27 mengatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi Yohanes bertugas untuk membaptis, tetapi dia mengatakan, saya membaptis dengan air, tetapi dia akan membaptis dengan roh dan api. Wah, di sini Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengatakan, saya ini ya hanya sekedar untuk mempersiapkan, bukan menciptakan mempelai perempuan, tetapi mempersiapkan jalan Tuhan supaya mempelai perempuan itu akan ada yang membuat mempelai laki-laki merasakan sukacita, dan sebagai sahabat juga penuh sukacitanya.
Ayat yang 28 berkata begini, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi kalau dia hanya membuka jalan bagi Tuhan, ya, dia membuka jalan bagi Tuhan, dan pada saat dia membuka jalan, menyuruh orang untuk bertobat dan menjadikan mereka mempelai, itu bukan karya dia hanya sekedar membuka jalan, menyuruh mereka untuk bertobat. Dan Tuhan Yesus itu yang akan memberikan pembenaran kepada mereka dan menguduskan mereka. Tuhan itu memberikan dia pembenaran. Oleh korbannya, kita manusia semuanya yang berdosa, itu yang di mata Tuhan itu jijik ya, karena dosa kita, itu dibenarkan oleh korban Kristus. Justification, dibenarkan, bukan karena kita berbuat sesuatu sehingga kita benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan tanpa berbuat apa-apa. Dan setelah itu dengan roh apa, saudara? Roh membenarkan kita. Roh kebenaran itu membenarkan kita dan memimpin kita untuk diolah, sanctification, dikuduskan. Bagaimana? Emas, saudara, yang baru dapat dari tambang itu diolah di tanur tinggi itu. Untuk apa? Memisahkan unsur-unsur yang bukan emas akan terpisah pada saat masuk di dalam peleburan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yohanes Pembaptis hanya berfungsi untuk membawa mereka kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan yang membenarkan melalui Roh Kudus dan melalui api penyucian, membaptis kita supaya apa? Kita ini dapat di-glorification, supaya kita itu dapat dipermuliakan. Jadi Yohanes Pembaptis itu jelas-jelas tahu bahwa pelayanannya dia ini porsinya cuman itu. Nah, kita juga begitu, saudaraku, seperti yang saya katakan, kalau kita porsinya cuman satu, ayo kita lakukan dengan senang hati. Jangan seperti orang yang menanam talenta satu itu. Lakukan. Kalau kita lakukan setia dengan perkara yang kecil, saudaraku, Alkitab berkata, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Tanpa kita minta, kita setia saja dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan kita perkara yang lebih besar. Nah, di sini kita dapat melihat motif-motif dari Yohanes Pembaptis, dan itu juga harus menjadi sifat kita dalam melayani Tuhan. Motif-motif yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita disepelekan, saudaraku, ya udahlah. Saya tadi ngomong-ngomong dengan tante, dulu waktu awal pelayanan, saudaraku, cepat sekali naik darah saya. Kalau dikritik, apalagi kritikannya itu tidak berdasar. Tapi saya sekarang tidak. Saya pernah disenggerang oleh seseorang. Saya hanya diam. Terus dia katakan, berapa biaya yang kau keluarkan buat membimbing saya?
Saya katakan nggak ada biaya. Mana nomor rekening? Saya diam aja. Ya, kita melayani Tuhan, saudaraku. Jangan sampai kita berpikir, oh supaya disanjung. Melayani Tuhan itu sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Dan ini sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, langkah-langkah yang dilakukan sampai dia memiliki kehidupan yang memiliki motif yang benar, dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan semakin besar, Tuhan harus semakin besar, dan aku harus semakin kecil. Itu dia lakukan dengan apa, saudara? Itu dia mempersiapkan dirinya. Ya, di ayat yang ke-23 coba. Saudara Joko tolong ulang baca lagi. Yohanes 3 ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Nah, saudaraku, kalau kita lihat ceritanya dulu, itu Yohanes Pembaptis itu membaptis di Sungai Yordan loh. Sungai Yordan itu terkenal, saudaraku, ya. Jadi kalau dia membaptis di Sungai Yordan, nggak usah seperti yang ceritanya di Matius itu datang orang banyak, termasuk orang Farisi. Tapi sekarang dia membaptis di Ainon. Itu kota yang saya cari di peta nggak ono. Karena air banyak di situ. Coba dia menempatkan diri rendah hati di hadapan Tuhan. Dia yang pantas untuk melayani membaptis di sana. Aku yang dahulu sebelum dia ikut membaptis di situ, sekarang aku ambil bagian di Ainon saja dekat Salim. Ini dapat kita melihat begitu rendahnya, begitu sadarnya dia. Dulu saudaraku, pada saat pelayanan memang saya tidak mempersiapkan diri secara khusus, saudaraku, untuk menjadi pendeta. Ditunjuk mendadak, saya lepaskan seluruh pekerjaan, jual rumah. Ada orang bilang begini, itu kenapa dibuka? You kan belum pendeta, kenapa berani-berani melayani? Saya hanya katakan, kalau Anda merasa Anda yang layak, silakan layani. Betul, saudaraku. Dan orang tersebut meninggal. Ya, kita ya, saudaraku, kalau kita tidak balas iri hati orang dengan marah, dengan kejahatan, itu pembalasan atau haknya Tuhan. Tuhan yang balas. Saya di pegawai negeri, saudaraku, saya diperlakukan begitu, disudutkan. Ya, saya tidak mau puji-puji diri, tetapi saudaraku, saya staf 2 kali keluar negeri mewakili, bukan departemen, tetapi yang mengirim saya itu Seknek, Menteri Sekretaris Negara, berarti negara yang mengirim. Orang-orang yang menyudutkan saya umurnya tidak panjang. Benar.
Makanya kita suruhku ya, merendah di hadapan Tuhan itu bukan berarti rugi. Kita ditinggikan. Tuhan berkata, rendahkanlah diri di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia akan mengangkat kita. Ya, kita akan diangkat. Yohanes Pembaptis telah melakukan hal ini. Dan kita lihat Tuhan Yesus sampai berkata, orang di dunia ini, orang yang lahir dari seorang ibu, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Coba, luar biasa. Ya, ini langkah-langkah untuk mempersiapkan diri sehingga memiliki motif yang benar. Motif yang benar itu tidak ujuk-ujuk nongol. Ya, tidak mencari keuntungan pribadi. Ya, di situ kita sudah membaca tadi bahwa dia mengatakan layak dia, tidak mungkin dia dapat kuasa, mengambil kuasa itu oleh dirinya sendiri kalau dia tidak dapat dari tempat yang dari atas, yaitu surga. Dia mengakui, ya, terus menempatkan diri dalam pelayanan sesuai dengan porsi. Ini sudah saya sebutkan. Kalau porsi kita cuma sebegitu, ayo kita buat yang terbaik. Jangan bilang, wah karena sebegitu ogah-ogahan. Tidak dipakai pun nggak apa-apa. Saya suruhku di Surabaya, memang kesalahan saya. Saya itu dipercaya untuk memimpin doa pagi, ya, bahkan membawa firman di setiap doa pagi saya. Ya, ada yang iri hati, dan itu nyata-nyata bukan perasaan saya. Karena apa? Ada orang bilang, nah, saya juga dapat tugas untuk membawakan firman di setiap rayon-rayon. Nanti di rayon DPU siapa yang bawa firman? Amin Rais katanya. Saya lihat, orang ini gak senang sama saya. Saya tidak mau jengkel sama dia. Kesalahan saya mengundurkan diri. Pelan-pelan saya tidak saya konsentrasi dengan pekerjaan saya. Saya mulai lagi yang biasanya saya titipkan pada pendeta Hadi yang pernah datang sini di Batam. Sekarang saya kerjakan sendiri. Ya, tujuannya untuk menghindar sampai pendeta mengatakan, Amin itu sudah bukan orang kita. Memang saya salah, tapi saya tidak pernah suruhku meninggalkan gereja itu. Saya katakan, kecuali kalau saya diusir langsung, baru saya meninggalkan. Tetap. Jadi kita itu begitu suruhku. Satu gereja sudah tetap, kecuali ajarannya aneh-aneh. Itu. Wah, gerejanya sepi nangkene. Yang penting ajarannya bagus. Ya kan? Kita tetap. Tapi puji Tuhan, suruh gereja dengan ajaran yang bagus yang Tuhan telah berikan ini. Walaupun diterpa dengan berbagai macam, baik itu situasi kesehatan, ekonomi, tetapi gereja ini tetap eksis dan merambat maju. Ini kemurahan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Nah, itu sebabnya saya harap kita anak-anak Tuhan semuanya, ayo semakin setia. Betul-betul kita ini semakin setia. Kalau kita mengatakan, oh ini sudah bisa diselesaikan, Wuhan sudah bisa, Cina sudah bisa mengatakan, sekarang kembali lagi meledak di sana. Ya. Kemudian apa? Ini doa. Ini sebenarnya pas ayat yang ke-30 ini adalah doa. Karena bulan ini adalah bulan doa.
Memang saya menggantikan temanya karena clash dengan saudara yang bertugas. Nah, doa dari Yohanes Pembaptis. Kita kalau melayani, saudaraku, jujur daging ini kepingin juga nemplok ketenaran Tuhan. Ya, makanya kita seringkali seakan-akan Tuhan pakai kita. Ya, dengan yang saya katakan bernubuatlah, mengusir setan demi nama Tuhan. Orang bilang, wah ini pendeta ini menghakimi post power syndrome. Kalau saya sih saya mengatakan iya, benar itu. Sebab apa? Pelayanan kamu tidak menghasilkan orang yang bertobat. Tuhan Yesus setiap orang yang disembuhkan, ya, memang ada 10, cuma 9, tapi 1. Tapi pasti ada yang bertobat. Orang buta dari lahir dikatakan, siapa? Ya, terserah, pokoknya saya tahu saya buta dulu, sekarang sudah melihat. Dan orang itu yang menyembuh, mencelikkan mata saya. Jadi suku, kalau kita berdoa, harapan kita itu apa? Dia semakin dimuliakan, bukan kita, bukan gereja kita. Gereja ini hanya cuma sarana untuk kita dapat melayani. Tetapi Tuhan yang harus ditinggikan di dalam pelayanan kita. Dia harus semakin bertambah-tambah. Kita harus semakin berkurang-kurang. Kalau gereja Tuhan meledak jiwa-jiwa, jangan deadlock, nompleng ketenaran Tuhan. Itu kuasanya Tuhan. Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Kita cuma alat. Coba saudara lihat, ya, alat bagaimanapun mahalnya, kalau tidak dipakai sama orang, berapapun mahalnya, saudara, tidak ada artinya. Diletak begitu saja. Nanti ada yang mengoperate, operatornya, yaitu Tuhan. Baru alat itu bisa berfungsi dan berguna. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini hanya sekedar tanah liat, tetapi Tuhan adalah penjunan kita. Dia mengisi kuasanya di dalam kehidupan kita, supaya kita ini dapat menjadi berkat buat orang lain. Ingat saudaraku, berulang-ulang kita ini diberi tugas, ya. Kalau hidup kita tidak mau rendah hati, ya, dan tidak memperhatikan kepentingan kita, tetapi kemuliaan nama Tuhan, maka kita tidak bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak bisa jadi saksi. Padahal mulai dari Yeskiel pasal 3 ayat 16 itu, coba baca. Di situ dikatakan, apabila aku berfirman untuk orang-orang yang berbuat salah dan dia tetap melakukan dosanya, apabila engkau tidak menegur kepada dia, maka darahnya akan ditanggungkan ke kamu. Jadi kita harus tahu sebab kita ini bertugas, tetapi jangan sampai ada tujuan untuk mendompleng kemuliaan Tuhan. Tidak. Kita melakukan untuk keselamatan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita perlu memikirkan keselamatan orang lain. Kita membawa orang-orang datang kepada Tuhan diselamatkan, bukan untuk membangun kerajaan bagi kita, saudaraku, yang seringkali disalahpahami oleh orang. Kita mengumpulkan orang-orang untuk diselamatkan
itu bukan untuk membangun kerajaan bagi kita, supaya kita dipuji, disembah. Tidak, kita bawa dia untuk diselamatkan, supaya dia itu memuji, membesarkan nama Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Jadi itu peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai penutup, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahu bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat selamatkan kecuali di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan perlu kita tinggikan, Tuhan perlu kita sanjung. Dalam pelayanan kita, kita tempatkan dia, kita beritakan dia, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang hadir, Allah yang menyelamatkan, Allah yang penuh kasih. Dengan demikian, orang-orang yang belum mengenal akan dia dapat menerima dia dan percaya, sehingga memperoleh keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita menaikkan satu pujian buat Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Saya undang kita mau bangkit berdiri. Syukur padamu, kami naikkan syukur padamu. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur sebab kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami perlu belajar dari hamba-Mu Yohanes Pembaptis, yang pada saat diperhadapkan dalam pelayanan dengan Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa dia hanya sekedar pembuka jalan. Engkaulah Tuhan yang berperan penting
di dalam keselamatan kami, yang dapat menciptakan gereja Tuhan menjadi mempelai perempuan bagimu untuk masuk di dalam kesukaan Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini membuat kami melayani Tuhan dengan satu pengertian bahwa Engkau harus semakin ditinggikan dan kami pelayan Tuhan semakin berkurang-kurang, semakin rendah, sebab kami memang adalah manusia rendah. Oleh kemurahan Tuhan saja kami diciptakan dahsyat, karena Tuhan mau menyalurkan kasih Tuhan kepada kami umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa mau memiliki tekad untuk membuat Tuhan semakin bertambah-tambah dan kami semuanya semakin berkurang-kurang, hingga Engkau senantiasa dipuja dan disembah oleh umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hamba yakin firman yang hamba sampaikan dengan segala kekurangan telah dimateraikan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh firman-Mu sehingga memberi pengertian bagi kami untuk dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang melakukan ibadah pada kesempatan ini. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan supaya memiliki sikap yang sama seperti Yohanes Pembaptis, menempatkan Engkau semakin bertambah-tambah di dalam pelayanan mereka dan mereka semakin berkurang-kurang. Bukan kami yang dimuliakan, tetapi Engkau Tuhan, Allah pencipta langit, yang telah menebus kami, yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi yang sulit ini. Berikan hikmat kepada Presiden dan Wakil Presiden, seluruh pejabat-pejabat negara dari pusat sampai daerah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka memiliki keperhatian, kepedulian terhadap kondisi negara kami dan berbuat yang terbaik supaya bangsa ini dapat keluar dari permasalahan. Kami tahu Tuhan izinkan ini semuanya supaya kami dapat introspeksi Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan semakin memeriksa diri kami dan bertobat di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami yang masih seringkali menyakiti hati Tuhan, ke depan langkah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hamba-hamba yang telah ambil bagian dalam pekerjaan ini, baik itu Saudara Matius yang mengkoordinasi kegiatan ini, Saudara Joko yang memainkan musik, dari Michelle yang memimpin kami di dalam penyembahan dan memuji Tuhan. Begitu juga dengan Saudara Rizky dan Ferry yang mengatur rekaman ini. Tuhan pakai mereka semuanya, bahkan yang hadir dari Wiwi, istri hamba, begitu juga dengan Bun. Tuhan pakai kami semuanya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepada
kepada kita dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dalam persekutuan dan bimbingan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya, bersama kita mengatakan amin. Selamat, Tuhan memberkati kita semuanya.